Pemuda itu mencibir dalam hati. Dasar sampah dari alam Raja Dewa tingkat menengah ini berani-beraninya melampiaskan niat membunuh padaku. Itu membuatku sangat takut. Karena orang ini bergaul dengan sampah ini, dia mungkin tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia langsung meraung, Chen Zifan. Apa kau mencoba memberontak? Bocah di sebelahmu itu tampak sangat sombong. Secara terang-terangan menunjukkan niat membunuh kepadaku. Para pengawal, patahkan anggota tubuh bocah ini. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu berada di tingkat pertama alam integrasi Dao, sementara keempat orang di sampingnya semuanya berada di tingkat menengah alam integrasi Dao, yaitu alam dewa. Mendengar itu, keempat pendekar bela diri itu saling tersenyum. Menghadapi pendekar bela diri alam Raja Ilahi itu mudah, apalagi ada 4 orang. Mereka segera melangkah menuju Ye Chen dengan kepala tegak, berteriak, "Dasar binatang kecil, berani-beraninya kau tidak menghormati tuan muda kami. Kami akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu, hahaha." Ye Chen menatap orang-orang yang menyeringai itu tanpa rasa takut, energi spiritualnya melonjak di sekelilingnya, siap untuk bergerak. Dia membunuh banyak sekali orang di benua Lingwu. Sebenarnya, para kultivator alam integrasi Dao itu apa sih? Dia akan membunuh bahkan dewa-dewa terkuat sekalipun tanpa ragu-ragu. Selain itu, orang-orang ini. Namun, sesaat kemudian, hal itu dihentikan oleh sebuah tangan. Itu adalah tangan Chen Zifan. Chen Zifan menatap dingin keempat orang yang mendekat itu, lalu tiba-tiba berteriak tajam, "Pergi sana." Detik berikutnya, tekanan dahsyat dari puncak alam integrasi Dao meletus, menyapu keempat orang itu. Ekspresi keempat orang itu berubah drastis. Sebelum mereka sempat berteriak, mereka semua memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, mendarat di depan pemuda pendek dan gemuk itu. "Chen Zifan, beraninya kamu." Pemuda pendek dan gemuk itu gemetar dan mundur 2 langkah, menatap tak percaya pada pemuda menakutkan di depannya yang tampak seperti dewa iblis. Bagaimana mungkin sampah Kunlun Void ini, yang biasanya tanpa ekspresi dan diam tak peduli seberapa banyak dia menghinanya, bisa begitu menakutkan. Namun, ia segera menyadari hilangnya ketenangannya. Mengapa ia harus takut padanya? Ini Chen Zifan. Lalu bagaimana jika sampah Kunlun Void itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Ia tetap bisa dengan mudah menundukkannya. Kilatan kejam melintas di wajah pemuda pendek dan gemuk itu. Chen Zifan telah menyerangnya, jadi dia punya alasan kuat untuk menghukumnya dengan sepatutnya. Dia akan mematahkan salah satu tangannya. Tiba-tiba dia membuat segel tangan, dan sebuah token terbang keluar dari sakunya. Token itu tampak mirip dengan token kenaikan Liu, tetapi sedikit lebih kasar. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu bernama Huang Yuan. Dia adalah keponakan Huang Ken, utusan abadi paviliun kenaikan. Kultivasinya biasa-biasa saja dan kekuatan tempurnya bahkan lebih lemah. Namun, ia dipromosikan menjadi pengurus di paviliun kenaikan karena status Huang Ken. Para pengurus memegang dekrit pengurus untuk membatasi bawahan mereka. Murid biasa seperti Chen Zifan, yang tidak memiliki latar belakang, akan diberi batasan yang ditanamkan di tubuh mereka untuk mempermudah pengelolaan paviliun kenaikan. Pada saat itu, Huang Yuan memanggil dekrit diakon, yang memancarkan fluktuasi energi aneh yang tidak berpengaruh pada Ye Chen. Namun, Chen Zifan, yang berdiri di samping, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Aura menindasnya menghilang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia berlutut dengan satu lutut, menatap tajam dekrit yang dikeluarkan oleh pengurus. "Saudara Fan, ada apa denganmu?" Ye Chen tercengang astonished, tidak mengerti bagaimana Chen Zifan, yang tadi begitu angkuh, tiba-tiba bisa menjadi seperti ini. Pria gemuk itu baru berada di tahap awal alam integrasi Dao, dan sama sekali tidak mungkin bisa menandingi Chen Zifan. Namun, ketika dia mengikuti pandangan Chen Zifan dan melihat token yang tampak familiar, dia tiba-tiba menyadari. Hahaha, Chen Zifan, merasakan efek pembatasan itu cukup menyenangkan, bukan? Inilah yang terjadi ketika kau menentangku. Dan kau. Tatapan Huang Yuan beralih ke Ye Chen. Seorang sampah di tahap pertengahan alam Raja Dewa berani melepaskan niat membunuh kepadaku. Berlututlah dan bersujudlah kepadaku, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul, dan banyak dari mereka memandang Ye Chen dengan rasa senang melihat kesialan orang lain. Meskipun Huang Yuan bukanlah orang yang kuat, perbedaan antara alam integrasi Dao dan alam Raja Dewa bagaikan langit dan bumi. Dengan Chen Zifan yang ditekan oleh batasan tersebut, Ye Chen hanya bisa menundukkan kepala. "Oh," Ye Chen menyeringai, "kau benar-benar murah hati. Hahaha, baguslah kalau begitu. Cepat berlutut, dan mungkin kalau aku sedang mood bagus, aku bahkan akan membiarkanmu mengikutiku. Aku akan mengejar ibumu. Kau pikir kau hebat sekali, dasar pengganggu."
Ye Chen meraung, dan tak seorang pun berhak menyentuh teman-temanku. Jika kau menyakitinya, aku akan membunuhmu. Pada saat itu, Huang Yuan terkejut, begitu pula para penonton. Tak seorang pun menyangka bahwa, setelah kehilangan Chen Zifan sebagai pendukungnya, Ye Chen masih berani menghina Huang Yuan dengan begitu kurang ajar, padahal tingkat kultivasi Huang Yuan jauh lebih tinggi darinya. Dihina seperti ini oleh seorang ahli bela diri di alam Raja Dewa sama saja dengan menginjak-injak wajah Huang Yuan hingga ke tanah. Bahkan jika Huang Yuan membunuh Ye Chen hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Dengtian. Huang Yuan sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Dia ingin melumpuhkan Ye Chen, membuat Chen Zifan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan menyiksa sampah masyarakat yang telah menghinanya di depan semua orang di kota Dengtian, untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Ledakan, aura seorang seniman bela diri Dao merging meledak, dan cahaya dingin muncul dari belakang kepala Huang Yuan, itu adalah pisau lempar. Huang Yuan meraung, kembali ke asal satu tebasan-tebasan. Para penonton sedikit terkejut. Huang Yuan ini ternyata memiliki kekuatan yang cukup besar. Mereka telah meremehkannya sebelumnya. Pisau terbang yang sangat tajam itu ternyata adalah artefak abadi penggabung Dao tingkat atas. Jurus Gu Yuan Wan Slash milik Huang Yuan bahkan lebih luar biasa lagi. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi yang terkenal karena kekuatannya. Meskipun gerakan Huang Yuan dieksekusi dengan sangat sulit, bahkan untuk level pemula, gerakan itu sudah cukup ampuh. Jika dipadukan dengan artefak abadi penggabung Dao kelas atas, hasilnya akan menjadi lebih menakjubkan. Pisau terbang itu bergetar, membawa gelombang energi pedang yang dahsyat, dan menebas ke arah Ye Chen dengan kekuatan yang mampu membelah langit. Pada saat ini, semua orang tampaknya telah melihat takdir Ye Chen. Bagi seorang seniman bela diri di alam Raja Dewa, menahan serangan ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, Ye Chen tampaknya tidak memiliki garis keturunan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Chen tetap tidak terpengaruh oleh serangan dahsyat ini, dan bahkan menunjukkan sikap penghinaan yang cukup besar. Dia benar-benar menunjukkan rasa jijik terhadap serangan Huang Yuan. Bagaimana mungkin? Ye Chen tentu saja tidak takut. Huang Yuan jelas baru saja memasuki alam integrasi Dao. Dan itu adalah hasil dari penggunaan ramuan yang berlebihan. Tingkat sebenarnya hanya berada di alam kekacauan primordial. Ye Chen berjuang dari Kunlun Void menuju benua Lingwu, menorehkan jalan berdarah untuk dirinya sendiri. Dengan 6 Raja Ilahi yang melindungi kita dan beberapa guru yang menjaga kita, apa yang perlu ditakutkan? Namun, saat ini, Ye Chen tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bahkan lebih bersemangat untuk menguji kekuatan saripati dan darah yang larut dalam tubuhnya. Dewa Harimau, Ye Chen berkata dengan tenang, dan sebuah pikiran ilahi yang terkondensasi yang membawa aura ganas yang sangat kuat tiba-tiba melonjak ke lautan kesadaran Huang Yuan. Ah! Huang Yuan menjerit kesakitan sambil memegangi kepalanya. Matanya merah padam, dan aura pedangnya yang tajam sedikit melemah, tetapi masih menebas ke arah Ye Chen. Hah! Ye Chen sedikit terkejut karena serangan ini tidak sepenuhnya mengalahkan Huang Yuan. Indra ilahi dan aura jahatnya dengan mudah menembus lautan kesadaran Huang Yuan, tetapi sebuah kekuatan yang bukan milik Huang Yuan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, menghalangi kutukan Dewa Harimau miliknya. Pastilah ada seorang guru yang menanamkan perlindungan ilahi untuknya. Serangan pertama meleset, tetapi pisau yang melayang itu sudah mengenai Ye Chen. Namun Ye Chen tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Transformasi Iblis Harimau Surgawi. Sesosok hantu harimau hitam yang ganas dan mengagumkan muncul dan menyatu dengan punggung Ye Chen. Tubuh Ye Chen tiba-tiba menjadi lebih tinggi, otot-ototnya menonjol, dan matanya berubah merah darah. Dia menatap pisau terbang di hadapannya, yang tampak siap membelah langit menjadi dua, dan meraung, hancurkan. Dia melayangkan pukulan ke arah energi pedang yang tak terbatas. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, dan semuanya bergetar. Gumpalan debu mengepul. Para penonton semuanya menggunakan teknik rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah mau tak mau menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Guncangan susulan dari serangan ini saja telah menyebabkan mereka mengalami luka ringan. Pukulan Ye Chen sungguh menakutkan. Cara pandang semua orang terhadap Yan Chen berubah. Sekalipun mereka bodoh, mereka bisa melihat bahwa Ye Chen jelas bukan sekadar seniman bela diri alam Raja Dewa biasa. Bagaimana jika pukulan itu malah mengenai saya? Banyak orang menelan ludah, bahkan mereka yang berada di alam Hunyuan pun tidak bisa menjamin mereka mampu menahan serangan Ye Chen tanpa terluka. Namun, meskipun serangan Ye Chen sangat kuat, mampukah dia menahan artefak abadi dan kemampuan bela diri tingkat tinggi seperti itu tanpa terluka?
Sebelum asap dan debu menghilang, energi spiritual langit dan bumi terganggu oleh serangan ini, dan bahkan indera ilahi dari kerumunan pun terganggu. Tidak diketahui apakah Ye Chen masih hidup di tengah asap dan debu. Lihat Huang Yuan, seru seseorang di kerumunan. Semua orang menoleh ke arah Huang Yuan, hanya untuk melihatnya tergeletak di tanah, berwajah pucat, dengan darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka parah. Pisau lempar itu adalah senjata sihir bawaannya, dan hanya dengan bantuannya Huang Yuan nyaris mampu melakukan keterampilan bela diri seperti itu. Bahkan ketika dia sendiri berhasil melepaskan Returning Origin One Slash, dia sangat gembira. Karena dia tahu bahwa serangan ini adalah serangan terkuat yang pernah dia lepaskan, dan bahkan bisa membunuh seorang seniman bela diri biasa di tahap awal alam integrasi Dao. Namun, yang sungguh mengejutkannya, serangannya, yang jauh melebihi kekuatan penuhnya, justru berhasil dipatahkan oleh semut di alam Raja Dewa. Terlebih lagi, senjatanya sendiri sebenarnya rusak akibat serangan Ye Chen. Ini adalah artefak abadi penggabungan Dao kelas atas. Kekokohannya sudah jelas, bahkan seniman bela diri biasa di alam Hunyuan pun tidak dapat dengan mudah merusak artefak surgawi tingkat ini. Memikirkan hal itu, Huang Yuan ketakutan. Kakinya sedikit gemetar. Dia mencoba berdiri tetapi tidak bisa. Namun, dia masih berusaha merangkak mundur. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa Ye Chen belum mati. Jika Ye Chen tidak meninggal, maka apa yang menantinya adalah... Dia tahu dia benar-benar telah membuat kesalahan besar kali ini. Bayangan kematian menghantui hati Huang Yuan. Dia ketakutan, sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia sangat menyesalinya sehingga ingin memohon maaf kepada Ye Chen dengan segala cara. Apa itu harga diri, apa itu status, semua itu omong kosong di hadapan kehidupan. Namun, kata-kata Ye Chen terus terngiang di telinganya. Lagi pula, tak seorang pun berhak menyentuh teman-temanku. Jika kau menyakitinya, aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin Huang Yuan, yang selalu dimanjakan, mampu menanggung keputusasaan seperti itu? Pada saat itu, tubuhnya gemetar. Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa selangkangannya basah. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah terjadi di kota Ascension selama 100 tahun. Ini lucu sekali. Dia bukan hanya ketakutan, perhatikan baik-baik, dia bahkan mengompol. Tawa dan sindiran tanpa henti terdengar di telinga Huang Yuan. Ia merasa sangat terhina hingga ingin mati, tetapi ia tidak berani. Ia takut mati. Bahkan jika ia harus menjadi anjing hina sekalipun, ia tidak ingin mati. Sesosok gelap turun, dan langkah kakinya semakin mendekat. Tawa dan ejekan itu lenyap seketika, saat perhatian semua orang tertuju pada langkah kaki yang bergema di tengah debu. Sesosok figur yang sangat agung muncul dari debu. Ah! Jangan mendekat. Jangan mendekatiku. Huang Yuan berbalik. Pikirannya sudah kacau dan pandangannya kabur karena air mata. Dia sama sekali tidak bisa melihat wujud Ye Chen. Dia hanya melihat bayangan hitam besar dan kabur berjalan ke arahnya, seperti iblis dari neraka terdalam. Setelah melepaskan transformasi iblis harimau surgawi, temperamen Ye Chen juga sedikit dipengaruhi oleh sifat harimau surgawi tersebut. Dia memandang rendah Huang Yuan, yang merangkak di tanah memohon belas kasihan, seolah-olah dia sedang melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia melirik lagi ke arah Chen Zifan, yang dipenuhi luka di sampingnya. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung, Chen Zifan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka bahkan mungkin menghadapi pembalasan yang kejam. Ye Chen tidak takut, dan dia bahkan tidak akan tinggal di sini lama-lama. Tapi Chen Zifan berbeda. Selain itu, Chen Zifan pasti telah mengalami penghinaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum datang ke sini, yang pasti telah melemahkan semangat juangnya. Seandainya bukan karena tindakannya sendiri, Chen Zifan mungkin akan terus menanggung penderitaan itu. Kumohon lepaskan aku. Aku akan bersujud padamu. Aku sampah, kumohon lepaskan sampah ini. Huang Yuan memohon dengan tidak jelas, tetapi Ye Chen sepertinya tidak mendengarnya. Dia perlahan mengangkat satu kakinya dan menurunkannya dengan keras. Dengan bunyi dentuman, daging cincang berhamburan kemana-mana, dan darah memenuhi udara. Ah! Kakiku! Sakit sekali! Kakiku! Kemudian terdengar jeritan Huang Yuan yang seperti babi. Ye Chen menginjak-injak seluruh paha Huang Yuan hingga menjadi daging cincang. Ekspresi wajah semua orang berubah, dan pandangan mereka beralih ke wajah Ye Chen, jantung mereka berdebar kencang. Huang Yuan menjerit, matanya dipenuhi teror saat ia menatap kaki berlumuran darah yang melangkah ke arahnya. Kemarahan dan teror hidup berdampingan. Nak, aku bersumpah kau dan Chen Zifan akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Aku akan menyiksa kalian seperti semut sampai mati. Aku akan mematahkan anggota tubuh kalian dan mencabik-cabik kalian berdua.
Maaf, aku tidak akan memberimu kesempatan. Suara tenang Ye Chen terdengar. Para penonton semuanya memiliki pemikiran yang sama, apapun yang kalian lakukan, jangan macam-macam dengan Ye Chen, setinggi apapun tingkat kultivasi kalian. Pria ini sangat aneh, sangat menakutkan. Kehilangan anggota tubuh bukanlah hal yang aneh di benua bela diri roh, tetapi suara dan tindakan Ye Chen membuat mereka merinding, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh alami mereka. Retak, tulang hancur, daging terkoyak. Satu lagi paha hancur berkeping-keping oleh Ye Chen. Baru saja kau bilang akan mematahkan anggota tubuhku. Ye Chen memeriksa luka-luka Huang Yuan dengan penuh minat. Pikiran Huang Yuan benar-benar hancur. Bahkan jika Ye Chen tidak membunuhnya sekarang, dia akan menjadi lumpuh, tanpa kemungkinan untuk berkultivasi, dan dia bahkan tidak akan bisa menjalani kehidupan normal. Dia akan hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Tiba-tiba, dengan raungan yang memekakkan telinga, Huang Yuan menghancurkan dirinya sendiri. Membosankan, Ye Chen mengerutkan bibir. Huang Yuan hanya mencari kematian, jadi bunuh diri yang dilakukannya tidak memiliki banyak kekuatan. Bahkan setelah menjalani transformasi iblis harimau surgawi, dia tidak terluka sedikit pun ketika menjadi sasaran penghancuran diri Huang Yuan dari jarak dekat. Ye Chen melambaikan tangannya, mengambil token pelayan dan cincin penyimpanan Huang Yuan dari tanah, lalu melirik beberapa sosok gemetar yang tidak jauh dari sana. Melihat Ye Chen menatap mereka, kelompok itu menjerit ketakutan, berlutut, dan bersujud dengan putus asa, memohon pengampunan dari Ye Chen dan Chen Zifan. Saat Ye Chen sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi para bajingan ini, Chen Zifan di belakangnya angkat bicara, "Ye Chen, lupakan mereka, ayo kita pergi dari sini." Mendengar itu, Ye Chen melihat Chen Zifan hampir tidak bisa berdiri dan wajahnya masih sangat pucat. Dia segera menghampiri Chen Zifan untuk membantunya berdiri, dan dengan gerakan cepat, dia membawa Chen Zifan dan berubah menjadi bayangan kabur saat mereka terbang menjauh. Di luar kota surgawi, hutan yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas. Para ahli bela diri di benua Lingwu menyebut tempat ini hutan bayangan. Pohon-pohon di hutan, baik batang maupun rantingnya, semuanya berwarna hitam pekat, dan seluruh hutan diselimuti bayangan yang menyeramkan. Ye Chen, yang dipandu oleh Chen Zifan, tiba di sini melalui lorong tersembunyi. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Hutan bayangan ini sangat berbahaya, kita sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan, kata Chen Zifan. Ye Chen mengangguk, meletakkan Chen Zifan, dan pada saat yang sama menyebarkan kekuatan esensi darah binatang buas kuno. Meskipun benda ini kuat, ia mengonsumsi banyak energi sejati. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tetap tidak bisa bertahan lama. Dari awal pertempuran hingga membawa Chen Zifan keluar dari kota, hanya butuh waktu 10 menit, tetapi dia sudah menghabiskan banyak energinya. Ye Chen mengerutkan kening sambil melihat sekeliling. Hutan bayangan memang memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah ancaman tak berujung mengintai di dalamnya. Perasaan ini seperti menghadapi sang abadi tembakan senjata. Maafkan aku, Ye Chen, aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Kau telah menyebabkan Huang Yuan meninggal, dan Huang Ken tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Chen Zifan menatap Ye Chen dengan meminta maaf. Dia tahu bahwa potensi Ye Chen sangat menakutkan. Mungkin jika Ye Chen diberi waktu beberapa tahun lagi, Huang Ken tidak akan berarti apa-apa. Namun saat ini, Ye Chen hanyalah seorang seniman bela diri alam Raja Dewa. Sekuat apapun dia tidak akan mampu menandingi Huang Ken. Jarak antara alam integrasi Dao dan alam Raja Dewa terlalu besar. Ye Chen tersenyum santai dan berkata, "Saudara Fan, aku sudah menganggapmu sebagai saudara, jadi jangan terlalu formal. Selain itu, aku telah membuat Huang Ken menjadi musuhku ketika pertama kali tiba di sini. Entah aku membunuh Huang Yuan atau tidak, dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabikku, dan aku masih baik-baik saja sampai sekarang." Chen Zifan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau dilindungi oleh hukum ketika pertama kali datang ke sini, jadi kau baik-baik saja. Tapi sekarang, kekuatan hukum telah lenyap." Setelah mendengar ini, Ye Chen teringat akan instruksi Tetua Yong. Dengan datang ke sini, seseorang dapat menghapus jejak-jejak Dao surgawi yang tersisa di dalam tubuhnya. Setelah tinggal beberapa hari, apakah sudah terhapus? Tanpa berpikir panjang, Ye Chen melanjutkan, "Tidak apa-apa. Aku telah menandatangani kontrak spiritual dengan Huang Ken. Dengan kontrak yang mengikatku, dia tidak bisa menyentuhku sebelum kompetisi kenaikan." Mengingat perkataan Liu dan Ye Chen, Chen Zifan berkata dengan sedikit khawatir, "Mungkinkah ini taruhan untuk juara pertama dalam kompetisi?" "Ini, Kakak Fan." Ye Chen tiba-tiba menyela sambil tersenyum, "Aku yakin."
Melihat senyum percaya diri Ye Chen, Chen Zifan menyadari betapa miripnya senyum itu dengan dirinya sendiri di masa lalu. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mengangguk tegas dan berkata, "Aku percaya padamu." Ye Chen memandang Chen Zifan dengan sedikit kebingungan. Dia tahu bahwa Chen Zifan pastilah seorang kultivator yang sombong di Gunung Kunlun. Namun mengapa ia menjadi Chen Zifan yang rendah hati di paviliun kenaikan, Chen Zifan yang rela diintimidasi oleh orang lain? Ye Chen tak kuasa bertanya, "Saudara Fan, apa sebenarnya yang terjadi setelah kita turun dari Gunung Kunlun?" Mendengar itu, secerca kesedihan terlintas di mata Chen Zifan, tetapi dia tetap berbicara, "Dulu, ketika aku berhasil tiba di benua bela diri roh, aku penuh semangat dan ambisi. Tapi siapa sangka kita tidak akan disambut di benua bela diri roh. Dan di kompetisi kenaikan tingkat, aku melihat banyak jenius yang bahkan lebih hebat dariku. Meskipun begitu, aku tidak patah semangat dan tetap bangga. Tapi siapa sangka, sebelum kompetisi dimulai, aku akan berkonflik dengan seorang ahli bela diri di kota Ascending Heaven. Dan orang ini adalah juara kompetisi tahun itu. Kekuatannya jauh melampaui kekuatanku. Meskipun aku nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawaku, dia membuatku kehilangan semangat. Terlebih lagi, mengingat kondisi fisikku saat itu, hampir mustahil bagiku untuk meraih peringkat yang baik dalam kompetisi. Di sini, seseorang di paviliun kenaikan memberitahu saya bahwa jika saya bersedia mempersembahkan harta yang cukup berharga, paviliun kenaikan akan bersedia menerima saya. Tahukah kamu bahwa di tempat seperti benua bela diri roh, tanpa perlindungan dari kekuatan yang besar, hampir semua orang akan menginjak-injakmu. Jadi, aku setuju, tapi siapa sangka setelah paviliun kenaikan memberlakukan pembatasan padamu, kau hanya punya dua pilihan di dalam paviliun kenaikan, menanggung penghinaan dan terus hidup, atau mati. Seharusnya aku mati, tapi aku tidak mau. Aku tidak mau mati sebagai anjing paviliun kenaikan, dikalahkan oleh orang yang sama yang mengalahkanku. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku menanggungnya. Ye Chen menatap Chen Zifan dengan terkejut. Dia tahu bahwa membuat orang yang sombong menanggung penghinaan dan tetap hidup 1000 kali lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Kesulitan yang dialami Chen Zifan sungguh tak terbayangkan. Pada saat yang sama, tatapannya ke arah Chen Zifan menunjukkan kekaguman. Dia mengagumi Chen Zifan karena Chen Zifan belum jatuh ke dalam kebejatan. Dia masih memiliki tekad untuk berjuang. Jadi, meskipun dia menderita penghinaan yang lebih besar sekarang, harga dirinya akan tetap ada di hatinya. Ye Chen tidak punya banyak teman, tetapi Chen Zifan di hadapannya jelas merupakan orang yang paling layak untuk dijadikan teman. Tapi berkatmu, aku akan segera bebas. Chen Zifan tiba-tiba tertawa. "Oh, terima kasih padaku," tanya Ye Chen penasaran. "Kau punya token Huang Yuan, kan?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan mengeluarkan token itu, lalu menyerahkannya kepada Chen Zifan. Chen Zifan menatap token di tangannya, dan senyumnya semakin lebar. Awalnya, batasan-batasan paviliun kenaikan memiliki kekuatan mengikat yang jauh lebih lemah terhadap para praktisi bela diri di alam integrasi Dao. Namun, itu masih merupakan bahaya tersembunyi. Rencana awal saya adalah mengambil risiko melarikan diri dari paviliun kenaikan setelah mencapai alam integrasi Dao. Namun, dengan token pelayan ini, segalanya jauh lebih baik. Meskipun saya telah diutus oleh paviliun kenaikan selama bertahun-tahun dan hampir tidak punya waktu untuk berkultivasi, tingkat kultivasi saya telah sedikit meningkat. Seperti yang kalian lihat, aku baru saja melepaskan kekuatan puncak alam integrasi Dao menggunakan teknik rahasia. Meskipun ini bukan kekuatanku sendiri, tidak akan lama lagi aku akan mencapai level itu. Saya berharap dalam waktu dekat, saya akan mampu melepaskan kekuatan ini tanpa bergantung pada teknik rahasia. Tanpa takut pada siapapun. Selain itu, dengan token diakon ini yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pembatasan, saya yakin saya dapat melanggar pembatasan tersebut sekarang juga. Ye Chen kemudian menyadari bahwa kekuatan mengerikan Chen Zifan barusan sebenarnya berasal dari teknik rahasia, dan bahwa Chen Zifan pasti memiliki beberapa kesempatan luar biasa. Namun, ini adalah rahasia pribadi sang ahli bela diri, dan dia tidak akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia benar-benar senang untuk Chen Zifan dan tertawa. Huang Yuan itu memang pantas dibunuh. Sekalipun aku tidak pernah berkonflik dengan Huang Ken sebelumnya, aku tetap akan membunuhnya demi Fan Ge. Dia bahagia karena itu demi Chen Zifan. Begitu Chen Zifan berhasil melepaskan diri dari batasan itu, dia bisa menjadi dirinya sendiri lagi, versi dirinya yang penuh percaya diri. Chen Zifan menatap token di tangannya, dipenuhi antisipasi, dan berkata, "Ye Chen, aku akan segera melanggar pembatasan ini. Huang Yuan telah terbunuh, dan Huang Ken seharusnya sudah mengetahuinya.
Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke kota Dengtian. Chen Zifan melanjutkan, kau baik-baik saja, Huang Ken tidak bisa menyentuhmu, tapi aku tidak bisa kembali. Untungnya, aku tidak sepenuhnya lengah selama bertahun-tahun ini. Secara kebetulan, aku mendapatkan sebuah gua di hutan bayangan ini, dan aku akan bersembunyi di sana sampai aku berhasil menembus batasan. Jika tidak, aku tidak akan keluar dari pengasingan. Omong-omong, apa rencanamu? Ye Chen menjawab tanpa ragu, aku akan melindungimu. Tatapan Chen Zifan ke arah Ye Chen semakin hangat, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Pertama-tama, kau perlu berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan, dan melanggar batasan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Kedua, gua itu sangat aman bagiku. Huang Ken tidak mungkin menemukannya, dan bahkan jika dia menemukannya, dia tidak mungkin bisa menerobos masuk ke gua itu. Pada saat itu, Chen Zifan tiba-tiba tertawa dan berkata, lagi pula, Ye Chen, meskipun kekuatanmu jauh melampaui orang lain di level yang sama, apakah kau yakin bisa melindungiku saat menghadapi seniman bela diri alam integrasi Dao? Mata Ye Chen menyipit, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggung, berkata, apa artinya kultivator alam integrasi Dao dibandingkan denganku? Aku bahkan telah membunuh seorang yang mulia surgawi di tingkat pertama alam penciptaan. Meskipun dia mampu membunuh dewa abadi tembakan senjata berkat esensi darah Jilin, dia memang telah membunuh seorang dewa abadi. Sekte-sekte di wilayah barat pasti ketakutan hanya dengan menyebut namaku sekarang. Pada saat ini, Ye Chen melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Ini adalah bukti bahwa dia telah menodai dirinya sendiri dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan bertahan hidup melalui pertumpahan darah. Aura dahsyat ini bahkan membuat Chen Zifan terkejut. Untuk sesaat, dia benar-benar merasa seperti mempercayainya. Butuh waktu yang tidak diketahui lamanya bagi Chen Zifan untuk sadar kembali, dan dia merasa geli karenanya. Dia hampir tertipu oleh kehadiran Ye Chen yang mengesankan. Bisakah kultivator alam Raja Dewa membunuh seorang yang mulia abadi penciptaan? Kamu bercanda ya, hal ini belum pernah terjadi di benua Lingwu selama 10.000 tahun. Chen Zifan tidak bermaksud membongkar rahasia Ye Chen. Dia tertawa dan menepuk bahu Ye Chen, sambil berkata, baiklah. Aku percaya padamu, dan kau juga harus percaya padaku. Aku sangat tangguh. Ini, ambillah. Chen Zifan melemparkan liontin giok ke Ye Chen. Ini. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu, tetapi ini adalah token pembatas untuk gua itu. Dengan token ini, kamu dapat masuk dan keluar gua dengan bebas. Lokasi gua ini juga tercatat di dalamnya. Saya tidak punya informasi lain selain ini. Jangan remehkan hal itu. Menurut penyelidikan saya, jimat ini tidak hanya dapat membuka gua ini, tetapi beberapa gua, dan saya yakin gua-gua ini ditinggalkan oleh makhluk yang sangat kuat. Yang saya peroleh hanyalah tempat tinggal sementara di dalam gua milik makhluk perkasa itu, tidak berisi harta karun apapun. Namun, jika Anda cukup beruntung menemukan tempat tinggal gua lain milik makhluk perkasa ini di masa mendatang, Anda mungkin dapat mewarisi warisannya menggunakan tablet giok ini. Saudara Fan, kau, Ye Chen tahu apa arti warisan dari makhluk yang kuat. Meskipun dia memiliki kuburan reinkarnasi, itu tetap merupakan kesempatan luar biasa baginya. Seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak warisan. Baiklah, tak perlu banyak bicara lagi. Jika kau menganggapku saudara, ambillah. Total ada 3 token pembatasan ini. Aku masih punya 2, lagi pula aku akan menyimpannya, jadi kepada siapa lagi aku akan memberikannya selain kepadamu. Lagi pula, warisan itu mungkin bukan milikmu. Ye Chen tahu bahwa warisan dari orang yang begitu berpengaruh hanya dapat diwariskan kepada satu orang saja, sehingga menjadikannya sangat berharga. Fakta bahwa Chen Zifan bersedia memberikan ini kepadanya berarti dia sudah menganggapnya sebagai teman. Ye Chen tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi itu, dia akan melakukan hal yang sama. Di antara saudara kandung, tidak perlu kata-kata. Melihat Ye Chen menerimanya, Chen Zifan tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangan ke arah Ye Chen dan berkata, baiklah, kau bisa kembali sekarang. Aku harus mengasingkan diri untuk melanggar larangan ini. Huang Yuan telah mengacaukan semuanya, jadi kau tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan, kan? Cepatlah, kompetisi kenaikan tingkat tidak mudah. Setiap kekuatan yang kau peroleh sangat berharga. Jika kau tidak terburu-buru untuk pergi setelah kompetisi, kau bisa menemuiku di guaku. Ye Chen mengangguk dan berkata, saudara Fan, jaga diri baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke arah kota surga yang menanjak. Setelah berpamitan dengan Chen Zifan,
Ye Chen kembali ke kota Dengtian dan terus mengaktifkan teknik pencarian roh sejati. Teknik pencarian roh sejati hanya menggunakan sedikit sekali kekuatan sihirnya. Dia berjalan-jalan di sekitar kota Dengtian, sesekali memasuki toko untuk membeli beberapa barang yang disukainya. Pada saat yang sama, Ye Chen memperhatikan bahwa orang-orang di jalan menunjuk dan berbisik tentang dirinya, menunjukkan bahwa pembunuhan Huang Yuan telah membuatnya agak terkenal di kota Dengtian. Dalam setengah hari, Ye Chen telah menjelajahi sebagian besar kota Ascending Heaven, tetapi masih belum bisa merasakan aura prasasti mistik reinkarnasi. Dia merasa sedikit kecewa, tetapi jika dipikir-pikir, itu wajar. Jika benda ini begitu mudah ditemukan, tentu tidak akan begitu luar biasa. Tiba-tiba, teriakan marah menggema di seluruh kota Ascension. Siapa yang membunuh Huang Yuan? Huang Ken ada di sini. Meskipun kota Ascension adalah tempat diadakannya kompetisi Ascension, sebenarnya kota ini hanyalah kota kecil di benua bela diri roh. Kekuatan utama adalah Pavilion Ascension, dan Huang Ken, dengan kekuatan tingkat ketiga alam integrasi Dao, sudah menjadi salah satu orang kuat di kota tersebut. Biasanya, Huang Ken akan lebih arogan dalam mencari orang yang membunuh Huang Yuan, tetapi sekarang banyak kekuatan telah datang ke kota untuk menyaksikan kompetisi, dan tidak satu pun dari mereka adalah kekuatan yang mampu disinggung oleh Huang Ken. Untuk menghindari mengusik sarang lebah, dia cukup menahan diri. Ye Chen melirik ke arah sumber suara itu, tetapi mengabaikannya sepenuhnya dan melanjutkan belanjanya sendiri. Melihat tidak ada yang menjawab, Huang Ken berasumsi bahwa pihak lain takut, dan merasa agak lega. Jika itu seseorang dari kekuatan yang berpengaruh, mereka tidak akan mengabaikan pertanyaannya demi menjaga gengsi sekte mereka. Barulah saat itu ia mulai memahami Obstoatels TV pembunuhan Huang Yuan. Sebenarnya, jika orang yang berkuasa yang menanggapi saat itu, Huang Ken tidak akan mempertanyakannya sama sekali, sebaliknya, ia akan meminta maaf kepada pihak lain. Teriakan marah ini hanya untuk menjaga martabatnya di kota Dengtian. Namun ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi dan bahwa Huang Yuan telah bunuh diri setelah Ye Chen mematahkan keempat anggota tubuhnya, dia dipenuhi amarah dan matanya merah padam. Ye Chen lagi. Yang lebih membuatnya marah adalah, meskipun Ye Chen hanyalah seekor semut yang bisa ia hancurkan sesuka hati, ia sama sekali tidak bisa menyerang Ye Chen karena kontrak spiritual. Bagaimana mungkin aku, seorang seniman bela diri alam integrasi Dao yang terhormat, menderita kekalahan berulang kali di tangan seorang seniman bela diri alam Raja Ilahi, tanpa bisa berbuat apapun. Ini sangat membuat frustrasi. Namun, Ye Chen sama sekali tidak khawatir. Dia sedang mempelajari teknik tebasan tunggal Gu Yuan yang pernah digunakan Huang Yuan sebelumnya. Dia bukannya tidak memiliki keterampilan bela diri, tetapi dia agak tertarik pada teknik yang satu ini. Teknik tebasan satu asal kembali ini, ketika dikembangkan hingga puncaknya, memiliki kekuatan untuk dengan mudah membelah gunung dan sungai, menjadikannya gerakan yang dapat digunakan secara teratur. Ye Chen sangat berbakat. Ia hanya sekilas melihatnya dan secara kasar memahami rahasia teknik tebasan tunggal Gu Yuan. Ia yakin dapat menguasai seni bela diri ini hingga tingkat dasar sebelum kompetisi kenaikan. Pada saat yang sama, dia mengutuk Huang Yuan dalam hatinya karena begitu bodoh. Jurus tebasan satu kali Gu Yuan tidak cocok digunakan dalam bentuk pisau terbang, jika tidak, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, yang tidak diketahui Ye Chen adalah bahwa tanpa pisau lempar itu, Huang Yuan tidak akan bisa menggunakan seni bela diri ini sama sekali.